Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies persilahkan ya audit sodetan Ciliwung usai ya dicap mangkrak katanya begitu ya. Tapi kita lihat saja begitu kan, gagasan-gagasan di Pak SBY pada waktu itu terkait dengan ya sodetan Ciliwung begitu kan ya, lalu kemudian diteruskan oleh Pak Jokowi begitu ya, terus kemudian karena menjadi gubernur dan Ahok menjadi gubernur pada waktu itu terlepas dari ya lahan di situ begitu, ada kendala di situ begitu, akhirnya mangkrak di situ begitu, dan pada akhirnya Anies Baswedan lah yang kemudian membuat terobosan dan diwujudkan begitu kan, terus kemudian dari pembebasan lahan dari Anies Baswedan semua begitu kan. Dan sekarang apa yang terjadi? Kok diklaim begitu kan? Diklaim prestasi Pak Jokowi, diklaim prestasi Pak Ahok dan sebagainya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Dan sekarang ketika diaudit begitu kan, suruh audit ketika era Anies Baswedan. Ya, kok gitu begitu cara berpikirnya begitu. Ketika ada sebuah kesuksesan besar diklaim ya prestasi mereka begitu. Ketika ada diaudit begitu ya, tiba-tiba disuruh audit di era Anies Baswedan. Kan lucu di situ begitu kan ya. Bahkan ini menarik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Anies persilakan audit sodetan Ciliwung usai dicap mangkrak dan sebagainya begitu ya. Ini nih baru Kesatria mempersilahkan audit ya. Kita lihat saja bagaimana begitu kan ya untuk diaudit ini begitu. Saya kira kalau diaudit ya silahkan begitu ya, tidak menjadi masalah begitu. Bahkan ada yang mengatakan ya realitanya begitu ya, Presiden SBY yang menggagas dan memulai. Ya ini ada yang berkomentar sama dengan saya begitu ya. Gubernur Jokowi dan Gubernur Basuki tidak melanjutkan karena tidak dapat membebaskan lahan. Gubernur Anies Baswedan berhasil membebaskan lahan dan melanjutkan, dan pada akhirnya Presiden Jokowi ya tinggal gunting pita. Kan sudah jelas di situ, masyarakat sudah tidak bisa dibodohi dengan hal-hal seperti itu begitu ya. Dan bahkan ini kalau terlalu sering menyalahkan orang lain ya tidak disukai, justru menjadi ya bumerang ya, terkena borok sendiri. Kenapa tidak kapok juga? Bahkan cuma cuap-cuap doang nggak bakal berani buka-bukaan untuk audit. Kalau terjadi borok akan terbuka dan berulang akan keluar. Jadi cukup pakai judul Ciliwung mangkrak supaya orang-orang bodoh bisa terkecoh dengan upaya opini jelek kepada Anies Baswedan. Ya inginnya di situ begitu kan? Ya ingin menampar Anies Baswedan begitu. Tapi tahu-taunya begitu bagaimana begitu ya? Kalau mau diaudit silahkan kata Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa begitu. Anies Baswedan sungguh berani begitu ya. Nanti kan ketahuan siapa yang kerja sungguhan dan siapa yang hanya numpang tenar ya. Apanya yang mau diaudit? Uang sudah diklarifikasi BPKP ya sesaat beliau habis masa jabatannya begitu kan. Itu sudah ada sebenarnya begitu. JIS mau diaudit lagi padahal sudah diaudit. Formula E sudah diaudit, mau diaudit lagi. Ada apa begitu kan kok. Ini kan kok kata Pak Jokowi ini cari-cari kesalahan begitu. Padahal ya itu kan sudah jelas di situ begitu ya. Jokowi ya berani buka-bukaan hebat, paling juga ngeles, tukang bohong yang dipercaya ya, tinggal gunting pita aja. Mana ngerti beliau pembebasan lahan, cara mengatasinya, atau gunting pita yang di garis terdepan lah. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya, banyak pro. Bagi kami adalah sah-sah aja sebenarnya mau audit atau tidak begitu kan, karena pada hakikatnya dari tiga inilah yang kemudian yang paling sukses menangani ya yang menangani Ciliwung ini yaitu Anies Baswedan kalau menurut saya pribadi begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya di tahun Pak Jokowi saja mangkraknya luar biasa di situ begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ternyata jahat ya yang ngasih cap mangkrak dulu tak kira orang baik. Ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu dilihat situ begitu. Dan sekarang yang dibasmi Anies Baswedan dikritik habis-habisan ya. Di era Anies lah, di era itu ya. Bahkan Seheru hanya gunting pita sana sini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Anies dipersilahkan ya audit sodetan Ciliwung usai dicap mangkrak dan sebagainya begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia. Bakal calon presiden capres Anies Baswedan mempersilahkan pihak yang menganggap proyek sodetan Ciliwung ya tak diselesaikan Pemprov DKI Jakarta di era pemerintahannya dulu untuk melakukan audit. Bahkan hal ini disampaikan untuk merespon pernyataan yang menilai proyek tersebut yang mangkrak lantaran pembebasan lahannya tak diselesaikan pihak Pemprov DKI ya di masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Katanya begitu ya. Bahkan Anies menilai proses audit itu terlepas dari proses pengerjaan proyek tersebut karena dikerjakan lintas waktu ya. Dikerjakan ya Pak SBY, dikerjakan ya Pak Jokowi, begitu mangkrak akhirnya dilakukan oleh Anies Baswedan di situ begitu ya.
Bahkan dan silakan saja nanti Asmen ya di audit bisa kelihatan bulannya ya, bulan apa yang mengerjakan apa selama 8 tahun ya, apa 9 tahun atau 10 tahun terakhir. Dan ini bukan sesuatu yang baru ya, ini kerjakan lintas waktu. Anda kata Anies ke kediaman pribadinya di kawasan Lebak Bulus. Kan sudah kelihatan begitu ya, yang tahun berapa yang melakukan itu begitu, bisa diaudit di situ begitu ya. Meski demikian, Anies bersyukur proyek Sodetan Ciliwung dapat selesai. Baginya di tiap fase kepemimpinan di Jakarta ya, pasti memiliki porsi ya mengerjakan proyek itu masing-masing. Ia juga menekankan pekerjaan proyek besar pasti membutuhkan waktu tak sebentar. Ada ya proses di balik ya seremoni, dan dalam proses itu dibiarkan nanti yang memiliki fakta yang nantinya melihat. Yang penting bagi kami alhamdulillah sudah selesai, katanya begitu. Di satu sisi, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkap soliditas Ciliwung berhenti lantaran Pemprov DKI ya Jakarta tak membebaskan ya lahan yang diperlakukan. Seharusnya kan Pak Jokowi punya ya ketika menjadi gubernur punya terobosan baru di situ begitu kan. Bukan berhenti di situ tidak membebaskan lahan, padahal itu sudah jelas-jelas di situ begitu ya. Anies Baswedan lalu kemudian membebaskan lahan, pendekatan dengan rakyat akhirnya dikasih di situ begitu. Dan setelah dikasih dibangun oleh Anies Baswedan, banyak yang gunting pita ya, terus kemudian klaim sana klaim sini begitu. Ia mengatakan proyek pengendalian banjir ini sangat bergantung dengan pembebasan lahan. Proyek ini kembali berjalan setelah Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Heru Budi Hartono membebaskan lahan. Bahkan ya saat ini kegiatan pengeboran berhenti ya karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Sekarang rampung dan juga selesai, kata Jokowi ya. Ini sudah membojokkan ya Anies Baswedan ternyata Pak Jokowi begitu ya. Bagi kami adalah bahwa apa yang selama ini dilakukan menurut saya pribadi, setiap pemimpin itu kan ada fasenya begitu kan. Jadi kita lihat bahwa seolah-olah Pak Heru yang menjadi luar biasa di situ begitu. Padahal hanya gunting pita saja begitu. Jokowi mengatakan Sodetan Ciliwung ini juga berhasil diselesaikan karena kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Bahkan yang menurutnya Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersama-sama menuntaskan proyek ini. Proyek Sodetan Ciliwung menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Jokowi ketika menjadi gubernur Jakarta untuk mengatasi ya banjir di Jakarta 2013 ya. Di satu sisi mengatakan bahwa proyek berlanjut di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, namun pekerjaan Sodetan Ciliwung dianggap tak berlanjut ya saat Anies Baswedan menjabat. Bahkan berdasarkan putusan CNN Indonesia, Pemprov DKI era Anies tak sepenuhnya tinggal diam. Upaya pembebasan lahan untuk proyek Sodetan setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan memerintahkan kala itu sepakat untuk membebas 4 bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022. Artinya apa? Artinya di gagasan Anies Baswedan itu sudah pernah melakukan pembebasan itu begitu. Sayang seribu sayang ya kalau ada orang menuduh di situ begitu. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi banyak hal yang kemudian kita lakukan begitu. Dalam artian bahwa ya mulai dari Pak Jokowi, mulai dari Ahok, mulai dari Anies Baswedan. Kan Anies Baswedan mengatakan ini kan ada fasenya begitu kan. Tidak harus kita langsung jadi di situ begitu. Nah, dan pada akhirnya sekarang kalau memang sudah jadi katanya peran sinilah, peran situlah dan sebagainya. Klaim sana sini begitu. Coba kalau rugi, kalau ada masalah pasti yang dirugikan, yang dituduhkan pasti Anies Baswedan begitu. Dan sekarang biar kelihatan kata Anies Baswedan silahkan diaudit biar jelas siapa mereka yang bangun begitu. Dari tahun berapa dan sebagainya begitu. Kan begitu logika kita begitu. Artinya ini sangat gentle luar biasa ya Anies Baswedan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.